Pemirsa, dari ajang World Economic Forum, salah satu perusahaan Indonesia yang ikut serta dalam Forum Ekonomi Dunia 2025 adalah Grab Indonesia. Perusahaan ini hadir di Davos, Swiss mempromosikan UMKM Indonesia ke mata dunia. Berikut perbincangan Dwi Anggia dengan Neneng Gunadi, CEO Grab Indonesia. Saat ini saya bersama CEO Grab Indonesia. Ini Grab Indonesia ada di Davos, ada di World Economic Forum. Apa nih Bu yang ingin didapatkan oleh Grab dan apa bentuk kontribusi Grab Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi kita? Grab Indonesia hadir di World Economic Forum tahun ini adalah karena kami ingin mempromosikan mengenai UMKM Indonesia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kami itu di Grab Indonesia sudah mempunyai banyak inisiatif untuk membuat UMKM naik kelas. Ini menarik nih, UMKM naik kelas. Contohnya seperti apa? Apakah ada yang dibawa produk UMKM oleh Bu Neneng? Ada yang dibawa. Jadi produknya itu adalah Restu Monday. Selain membantu UMKM, Grab juga memberikan kesempatan para pedagang pasar untuk bergabung bersama Grab. Grab juga memberikan akses pinjaman modal tanpa jaminan kepada pedagang kecil berupa program modal mantul. Yang kedua adalah kita juga meng-onboard pedagang pasar. Jadi kita namanya Grab Smart Pasar. Itu udah ada di 7 kota. Udah ada 5.200 pedagang pasar. Sebanyak itu? itu. Kenapa pedagang pasar? Apa yang Bu Neneng lihat? Jadi gini, pada awalnya waktu COVID, itu kan pasar stop. Nggak ada yang beli dong. Terus kita mikir, nih kalau kayak gini, ekonomi nggak akan maju. Jadi apa yang kita harus lakukan? Jadi kita meng-onboard mereka supaya mereka tetap bisa jualan. Dan customer di lembah Tetap bisa akses barang-barang. Biar bagaimana customer kan lebih seneng kalau dari pasar itu katanya lebih fresh. Ya, betul. Nah, dan pedagang pasar itu banyak sukses story-nya. Ada yang omsetnya naik mungkin 5-6 kali lipat. Itu juga menyediakan namanya modal mantul atau dari OVO juga. Karena apa? Kami memberikan kesempatan mereka untuk kalau perlu tambahan modal bisa kita berikan. Karena kan biasanya kalau melalui bank lama, mesti harus ada jaminan dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali kisah-kisah yang membuat mereka jadi bisa naik kelas. Itu saya senang banget. Itu untuk bisa prosedurnya segampang apa? Oh, gampang banget. Tapi yang penting adalah mereka ada di kita. Ya kan? Sehingga kita punya historinya. Mereka omsetnya berapa dan sebagainya dan seterusnya gitu kan. Jadi karena sekarang dengan teknologi itu semua ada datanya, ada historinya. Dan kita memastikan juga supaya mereka itu nggak nanti jadi nggak bisa bayar. Betul. Nggak gagal bayar, nggak bail gitu ya. Kita nggak mungkin kasih lebih dari kemampuannya, kan kita lihat. Iya. Jadi ada analisa untuk cash flow-nya dia, omsetnya per bulan gitu ya. Betul. Salah satu UMKM yang dibawa untuk dihadirkan di Pavilion Indonesia adalah Restu Monday, produk masakan kapau dari Sumatera Barat yang mengawali usaha mereka ketika COVID melanda dunia. Di saat dunia usaha tengah terdampak COVID, Restu Monday justru menghasilkan omset yang luar biasa. Ketika sudah bergabung dengan Grab. Nah, sejak bergabung dengan Grab, kami merasakan kalau Grab itu sangat membantu pertumbuhan usaha kami. Karena truthfully speaking, sebenarnya Restu Monday bergabung dengan Grab ketika kami sedang jatuh-jatuhnya waktu COVID 2020 lalu gitu. Semua bisnis kan? Iya, betul. Nah, tapi kan kami bukan hanya memikirkan soal usaha kami, tapi ada 40 orang karyawan yang bekerja di balik Restu Monday, dan kami ingin mereka tetap
mendapatkan penghasilan yang stabil gitu. Jadi kami memutar otak gimana caranya supaya pemasaran kami tidak terputus waktu saat COVID gitu. Apalagi kalau rumah makan kan sulit ya Mbak ya. Dan alhamdulillah setelah bermitra dengan Grab, ternyata surprisingly tanpa diduga bukan hanya kami bisa mempertahankan omset kami, tapi kami juga mendapatkan 300% omset yang lebih tinggi daripada biasanya saat COVID. Iya, betul. Kuncinya saya garis bawahi tadi, kita harus terus berinovasi. Dengan teknologi tidak ada yang tidak mungkin. Tapi yang pasti manusianya juga harus mau beradaptasi dengan cepatnya kemajuan teknologi. Begitu ya. Bu Neneng. Oke, Bu Neneng, terima kasih sekali. Terima kasih waktunya. banyak, Bahagia. Sukses untuk Restu Mande. Thank you ya. Demikian perbincangan saya. Sekarang saya mau nyobain rendangnya, beneran ini harus dibuka nih ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Oke.